Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah IKNB Syariah, kita akan membahas topik tentang kontribusi LKS non-bank atau Lembaga Keuangan Syariah non-bank terhadap SDGs. Jadi apa itu SDGs? SDGs ini adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu sebuah agenda global yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mencapai dunia yang lebih baik, lebih adil dan berkelanjutan. Ada berapa tujuannya? Tujuannya ada 17 dan 169 target terukur yang harus dicapai pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri, SDGs ini diterjemahkan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang teman-teman bisa lihat poinnya mulai dari poin pertama sampai poin 17. Poin pertama ini tanpa kemiskinan, poin kedua tanpa kelaparan, hingga poin ke-17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Adapun peran IKNB Syariah atau Industri Keuangan Non-Bank Syariah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini bisa masuk ke dalam beberapa poin. Di antaranya adalah poin pertama, tanpa kemiskinan, poin keempat, pendidikan berkualitas, poin ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, poin ke-10, berkurangnya kesenjangan, poin ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan juga poin ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama dari poin pertama yaitu tanpa kemiskinan. Jadi poin pertama ini hubungan antara industri keuangan non-bank untuk peranannya dalam mendukung SDGs ini bisa kita lihat di antaranya dari BMT. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil ini hadir sebagai lembaga mikro keuangan syariah yang memberikan pinjaman modal usaha kepada pedagang kecil dan juga pelaku UMKM. Jadi dengan pembiayaan berbasis akad syariah, contohnya murabahah, mudorobah, dan akad-akad lainnya, BMT ini membantu masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan perbankan formal teman-teman, yang memang layanan perbankan formal ini cukup panjang alur dan prosedurnya untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, hal ini tidak hanya menyediakan akses modal, tapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi. Kemudian, selain BMT, ada juga Pegadaian Syariah. Ini juga sama menjadi solusi pembiayaan darurat tanpa bunga dengan menggunakan akad gadai. Pasti layanan ini sangat membantu masyarakat, terutama yang jauh aksesnya terhadap perbankan, misalnya di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan tanpa terjerat dengan praktik bunga. Kemudian juga ada dana zakat, infak, dan sodakoh yang sangat berperan untuk bisa membebaskan atau meringankan beban masyarakat miskin. Salah satu yang paling mudah adalah zakat konsumtif, di mana zakat konsumtif ini bisa langsung membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Dan juga untuk jangka panjang tentu kita berharap ada zakat produktif juga yang bisa membuat orang-orang menengah ke bawah atau orang-orang miskin bisa mengakses modal yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan mereka. Itu untuk poin pertama, kaitannya antara IKNB Syariah dengan poin SDGs pertama yaitu tanpa kemiskinan. Kemudian poin selanjutnya yaitu SDGs keempat, pendidikan berkualitas. Bagaimana IKNB Syariah bisa mendukung atau bisa mampu mencapai pendidikan berkualitas di Indonesia? Salah satunya adalah dana zakat yang dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa. Nah, program ini bisa membantu mengurangi angka putus sekolah. Beberapa pelajar yang sudah putus sekolah, kita harap mereka bisa melanjutkan kembali sekolahnya. Salah satunya adalah dengan program beasiswa dari zakat ini. Tentu program ini sangat akan membantu masyarakat menengah ke bawah
atau masyarakat yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sehingga bisa melanjutkan sekolah. Selanjutnya adalah wakaf produktif. Untuk dana zakat tadi disalurkan kepada pelajar, sedangkan untuk wakaf produktif ini bisa digunakan untuk membangun sekolah, membangun pesantren, universitas, perpustakaan, ataupun laboratorium. Jadi, wakaf produktif ini bisa fokus kepada sarana dan prasarana yang digunakan oleh pelajar. Nah, kemudian ada juga koperasi syariah yang bisa membuka program simpanan pendidikan, sehingga anggota dari koperasi ini bisa menabung secara rutin ya untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anak. Selanjutnya adalah kaitannya dengan poin ke-8. Kaitannya dengan poin SDGs ke-8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga apa saja yang berkaitan dengan poin ke-8 ini? Lembaga yang bisa mendukung poin SDGs ke-8 ini diantaranya adalah koperasi syariah. Koperasi syariah memberikan pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil, sehingga bisa mendorong kemandirian anggota sekaligus memperkuat usaha kolektif masyarakat. Kemudian selain koperasi syariah, juga ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah ini tidak hanya menjadi tempat gadai, tapi juga bisa mengembangkan unit-unit usaha yang menyerap tenaga kerja baru. Dengan model bisnis yang berlandaskan syariah, harapannya pegadaian syariah bisa menciptakan lapangan kerja yang layak. Ada juga BMT juga bisa relate pada poin ke-8 ini untuk mendorong wirausaha mikro dengan memberikan modal ya tanpa prosedur yang rumit. Selanjutnya kita bisa lihat kaitan antara IKNB Syariah dengan SDGs ke-10, yaitu mengurangi ketimpangan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan akses keuangan inklusif yang diberikan kepada kelompok miskin dan rentan. Jadi, ketimpangan sosial ini memang tantangan yang besar dalam pembangunan. Sehingga lembaga keuangan syariah non-bank ini berusaha untuk mempersempit kesenjangan dengan memberikan akses layanan keuangan syariah ya bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Kemudian program zakat produktif seperti yang tadi kita singgung, selain zakat konsumtif, zakat produktif ini diharapkan bisa berkembang untuk jangka panjang. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya saing ekonomi ya, yang tadinya seseorang itu berstatus sebagai mustahik atau penerima zakat, harapannya dalam jangka panjang bisa bertransformasi menjadi muzaki atau pemberi zakat. Caranya dengan zakat produktif tadi, seseorang dibekali modal usaha untuk pada akhirnya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri hingga dia bisa berzakat ya untuk orang lain. Kemudian ada juga lembaga asuransi syariah ya atau takaful yang menyediakan perlindungan berbasis solidaritas. Masyarakat kecil pun bisa mendapatkan perlindungan risiko ya dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya, poin-poin ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Apa peran IKNB Syariah untuk mendukung poin SDGs ke-12 ini? Di antaranya yang pertama adalah melalui investasi syariah yang diarahkan pada usaha-usaha halal dan ramah lingkungan ya sehingga mendorong terciptanya ekonomi hijau. Kemudian wakaf produktif ya yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Contohnya apa? Contohnya adalah program-program yang berkaitan dengan pertanian organik atau energi terbarukan. Selanjutnya adalah koperasi syariah juga bisa yang mendukung poin ke-12 ini dengan mengedepankan transparansi dan keadilan dalam distribusi keuntungan ya sehingga mengajarkan para anggota untuk berproduksi dan mengkonsumsi secara etis. Nah, yang terakhir ini poin ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Tentu dalam menjalankan operasionalnya
LKS non-bank atau industri keuangan non-bank syariah juga membutuhkan mitra untuk bisa berkolaborasi, sehingga dengan adanya kolaborasi ini lebih mudah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tadi. Yang pertama, di skala nasional, tentu industri keuangan non-bank syariah ini perlu berkolaborasi dengan pemerintah. Kemudian di skala nasional juga masih sesama LKS non-bank. Jadi lembaga-lembaga keuangan non-bank ini bisa berkolaborasi dengan sesama lembaga. Ya, misalnya pegadaian dengan lembaga zakat atau dengan lembaga lainnya. Atau juga berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah bank, ya, berkolaborasi dengan bank-bank syariah, yaitu di lingkup nasional atau juga di lingkup internasional dengan kemitraan lembaga internasional sehingga bisa mendapatkan akses yang lebih luas. Demikian peranan industri keuangan non-bank syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.